Oke, selamat sore Mbak Diva. Sebelumnya kenalin, aku Haidar Sabit. Akrabnya dipanggil Abid. Untuk Mbak Diva terserah bisa panggil aku Abid, Haidar atau siapapun untuk lancaran sesi konseling kita nantinya. Ngomong, gimana nih kabar Mbak Diva hari ini? Memang mas, kabar saya baik. Habis dari mana nih habis ngelakuin aktivitas apa aja hari ini? Saya habis pulang kuliah. Oh, pulang kuliah, pas Iya. banget nih kebetulan. Nggak apa-apa kan ya kita ngelakuin sesi konseling di sini. Kebetulan menurut saya ini tempat yang cocok sih, seger menurut saya. Apa mas, enak juga tempatnya. Oke. Sebelumnya aku mau kenalin nih tentang sesi konseling. Oke, jadi sesi konseling itu konten profesional yang diberikan oleh konselor kepada konseli. Di sini aku sebagai konselor siap membantu masalah-masalah Mbak Diva. Entah ya nantinya kita cari permasalahan solusinya bareng-bareng biar masalah yang sedang dialami Mbak Diva itu bisa terpecahkan, begitu Mbak. Dalam sesi konseling itu ada asas-asas yang meliputi dari sisi konseling itu sendiri, seperti asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan lain-lainnya. Dalam asas kerahasiaan tersebut nanti apapun kata-kata yang dibicarakan Mbak Diva, intinya saya akan jamin itu privasinya. Terus dalam asas kerahasiaan, dalam asas keterbukaan, saya berharap apa yang saya tanyakan itu bisa dijawab secara terbuka oleh Mbak Diva, seperti itu. Terus pertemuan kita kali ini dibatasi waktu. Kita bakal lakukan sesi konseling selama 10 menit. Jadi dalam waktu 10 menit itu saya berharap Mbak Diva bisa memanfaatkan waktu itu agar masalah yang sedang dialami Mbak Diva itu bisa langsung terpecahkan, seperti itu. Baik mas. Sebelumnya saya mau tahu nih, Mbak Diva kan katanya habis pulang kuliah. Ya, mas. Kalau mau tahu tentang kehidupan kuliah Mbak Diva itu gimana? Jadi gini mas, kan saya mengambil jurusan di teknologi pertanian tuh. Nah di situ tuh mempelajari ada pengantar ilmu pertanian, alat-alat mesin pertanian, sama terkait dengan tanaman, terus pengolahan hasil pertanian mas. Oke. Jadi belajarnya tentang apa aja tuh di situ tuh? Dari pertama alat, terus tanaman tuh, terus hasil dari tanaman itu diolah, seperti misal kan tanaman kakao nanti bisa diolah menjadi coklat. Oh, gitu. Berarti nggak tentang bacak-bacak sawah gitu ya? Apa dapat dipelajari itu? Dipelajari mas. Oh, dipelajari. Ya, cuman kalau turun ke lahannya enggak mas, seperti nanam padi itu bukan di jurusan saya mas. Oke. Terus tentang masalah yang kemarin udah dibicarain tentang karir Mbak Diva yang katanya lagi bingung nih tentang karir. Kalau boleh tahu masalah apa nih yang sedang dialami, yang dirasakan? Nah itu mas, saya sedang bingung saya bingung antara mau lanjut tentang alat pertanian atau pengolahan hasil pertanian mas. Alat pertanian atau Pengolahan hasil pertanian. hasil pertanian. Seperti kayak produksi gitu mas, kalau hasil pertaniannya. Kalau tentang soft skill yang dimiliki Mbak Diva sendiri atau materi-materi yang menurut Mbak Diva itu unik, kita terangkan unik dulu nih. Menurut Mbak Diva unikan mana? Lebih unik ke yang pasca panennya itu, yang pengolahan. Oh, berarti pengolahan bahan pangan. Kalau tadi kan dua nih sama alat, yang buat Mbak Diva tertarik tentang alat pertanian itu apa? Ya kita bisa mengenai kayak traktor gitu, nanti inovasi kedepannya kayak membuat alat-alat pertanian itu semakin canggih gitu mas, semakin modern gitu. Kalau menurut Mbak Diva, pengetahuan Mbak Diva tentang materi-materi yang Mbak Diva senangi tersebut itu menurut Mbak Diva udah dipelajari, udah dikuasai penuh belum? Belum mas. Belum. Mbak Diva ada pikiran nggak sih buat melanjutin studi gitu? Pengen sih mas, cuman masih bingung aja mas. Oke, bingung. Kenapa nih bingungnya kalau boleh tahu? Yang pertama pengen bekerja, terus suka juga penelitian di lab. Kalau pengolahan hasil pangan kan biasanya bisa penelitian di lab gitu mas. Berarti Mbak Diva ternyata lebih suka di prakteknya gitu ya langsung. Terus kalau boleh tahu tentang tadi alat sama pengolahan bahan pangan, itu kalau kelanjutan setelah lulus itu kemana aja tuh kalau boleh tahu? Dari alat mungkin? Kalau alat mungkin kayak kerja di PT-PT gitu terkait dengan alat mesin pertanian gitu mas. Kalau pengolahan itu bisa di lab
atau kita bisa jadi bisa bikin usaha gitu Mas. Bisa langsung bikin usaha. Nah tentang itu aku mau tanya nih, Mbak Diva lebih suka kerja langsung di PT atau melakukan sebuah penelitian gitu? Lebih suka di penelitian sih Mas, kayak di laboratorium kayak gitu. Oke, kalau untuk channel sendiri Mbak Diva udah tahu belum nih channel-channel yang apa tuh sebelumnya? Mbak Diva pernah ngunjungin mana atau Mbak Diva punya channel apa gitu? Kalau channel sih belum ada Mas, tapi kalau kayak pernah kan saya pernah ikut magang tuh. Lah paling bisa kayak cari-cari di situ gitu. Oke, untuk cari-cari. Terus untuk masalah karya yang sedang dialami Mbak Diva ini kan tentang alat pertanian sama bahan pangan nih. Ya, Mas. Kesusahan-kesusahan apa sih yang sekiranya Mbak Diva paham tentang kedua itu? Kalau alat pertanian kan saya cewek ya Mas, jadi kurang ya, kalau suruh mengendari gitu kan kurang gitu Mas. Kalau di pengolahan pangan paling kalau suruh misal kita lagi di lab tuh ada alat laboratorium yang kurang atau gimana kan susah Mas. Oke. Kalau aku tangkap nih kayaknya Mbak Diva lebih condong ke pengolahan bahan pangan ya. Kalau mau Mbak Diva tuh bisa tanya-tanya ke dosen pembimbing atau bagian mana yang siapa tahu Mbak Diva itu bisa melatih kekurangan Mbak Diva tentang pengolahan bahan pangan itu dari magang sendiri. Kalau boleh tahu Mbak Diva udah pernah magang belum? Alhamdulillah udah Mas. Oke. Dari magang tersebut ilmunya itu bisa atau dapat kontak-kontaknya dari tempat magang tersebut bisa diperlanjutkan untuk nantinya untuk karir Mbak Diva ke depannya seperti itu. Jadi gimana nih? Udah dapat kemajuan belum tentang pemikiran Mbak Diva? Udah Mas sedikit alhamdulillah. Oke. Ya karena kebetulan pertemuan kita ini kan dipatok waktu. Sepertinya untuk pertemuan awal ini kita cukup nih dengan yang Mbak Diva bingung dari mau karir mana yang akan dipilih dari alat atau pengolahan. Mbak Diva sekarang udah ada pemikiran untuk melanjutkan pemikiran tersebut dengan bertanya-tanya konsultasi langsung ke tempat magang yang pernah Mbak Diva tempati seperti itu ya. Oh iya Mas. Terus alhamdulillah nih karena pertemuan kita tuh dapat hasil ya gitu, kita udah cukupkan. Semoga nantinya ketika Mbak Diva udah mulai konsultasi ke tempat magang yang pernah Mbak Diva tempati itu mendapatkan hasil yang sesuai diharapkan Mbak Diva sendiri. Mungkin itu aja sih, semoga. Oh ya, kalau nantinya Mbak Diva mendapat kesulitan untuk kedepannya, Mbak Diva bisa hubungi saya lagi, siapa tahu saya bisa membantu kedepannya untuk pemasaran Mbak Diva yang sedang dialami seperti itu ya Mbak. Baik Mas, terima kasih ya Mas. Sama-sama.